Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Thariqah Amaliyah rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, yaitu berupa hidayah Islam, iman, dan tauhid. Mudah-mudahan hidayah Allah ini dengan bertambahnya umur kita, semakin lamanya ngaji kita, mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah menjadi manusia yang kamil, mukamil, sempurna dan menyempurnakan untuk orang lain. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui menghidupkan agama Allah, mudah-mudahan kita semua ditolong oleh Allah, bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, acara kita termasuk acara dalam rangka khurmah 3 hari Qiyas Sholeh telah selesai, dan kemarin kita bisa khurmah acara 7 hari Qiyas Sholeh, dan alhamdulillah berjalan lancar. Mudah-mudahan dengan kita hormat terhadap syekh kita atau mursyid kita, mudah-mudahan melalui hormat terhadap ulama, karena ulama itu warasatul anbiya wal mursalin. Anbiya merupakan orang yang diistimewakan oleh Allah. Orang-orang yang mengikuti perjalanannya anbiya juga orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk kelompoknya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam acara kemarin sudah saya terangkan tentang sedikit manaqib, atau manaqib itu kisah tentang kederajatan seorang aulia atau seorang ulama. Kemarin saya terangkan, jika seseorang itu cinta kepada syekhnya, cinta kepada gurunya, cinta kepada ulama, satu dengan cara menyambung silaturahmi, yang keduanya dengan memberikan hadiah terhadap ulama tersebut, biar hatinya menjadi riang karena melihat ulama saja itu kalau ulama akhirat sudah dinilai ibadah. Lantas kita tahu tentang apa yang dibutuhkan oleh mursyid kita atau kiai kita itu. Itu apabila nanti kiai itu mau wafat, kita akan didatangi sebelumnya, didatangi melalui jasadnya. Jadi dihitung-hitung
Kiai Soleh itu pas hari Jumat, dihitung wafatnya Kamis itu jatuh pas 40. Jadi 40 hari. Jadi 40 hari. Di hari Kamis dihitung sampai hari Jumat ke sini, sampai wafatnya hari Kamis itu, ternyata ketika kita hitung jatuh 40 hari. Di dalam sebagian riwayat 40 hari itu daun ajal itu sudah jatuh, runtuh, rontok gitu. 40 hari sampai kepada ajalnya. Nah, kalau alhamdulillah kita kedatangan Kiai Soleh 40 hari itu, alhamdulillah Kiai Soleh bisa datang melalui jasadnya. Alhamdulillah beliau bisa sholat jamaah bareng-bareng kita, ya kan ya. Bagi jamaah yang ada kesempatan, alhamdulillah bisa ikut sholat jamaah. Yang ada udzur ya tidak masalah, namanya ada udzur. Dan alhamdulillah kita bisa mengambil keberkahan selama kurang lebih 5 hari atau 6 hari Kiai Soleh di sini. Jadi orang itu kalau memuliakan Kiai, satu dengan menemui, dengan bersilaturahmi, yang kedua dengan memberikan hadiah, dan tahu apa yang dibutuhkan oleh Kiai itu. Kesimpulannya setelah silaturahmi, Kiai itu hatinya jadi riang. Maka orang itu ketika mau wafat insya Allah akan menemui jasadnya, ketemu dengan jasadnya. Dan orang yang begitu itu gak usah minta doa sama kiainya, itu doanya Kiai itu sudah otomatis mengenai kepada santrinya atau jamaahnya. Gak usah kita, Kiai saya doakan begini, gak usah. Begitu itu setiap Kiai berdoa, itu sudah otomatis itu sampai kepada kita. Karena ibaratnya kita itu jadi nasabah. Jadi kalau kita itu menanam saham, kita nggak usah datang ke sana minta bagian saham kita itu nanti akan dikasih tahu. Kita akan ngambil kapan saja, di mana saja, itu sudah ada. Jadi nggak usah minta doa, kita sudah terkena berkahnya doa. Nggak usah doa minta hujan, kita sudah dihujani. Nggak usah doa pengen selamat, kalau kiainya doa selamat, kita sudah terkena keselamatan. Itu kalau kiainya doa masalah rezeki, kita nggak usah minta rezeki, rezekinya sudah melimpah pada kita. Itu keuntungan orang yang pertama. Yang kedua, ada orang datang kepada kiai, silaturahmi, ya istilahnya yang bawa oleh-oleh ala kadarnya, ngasih hadiah ala kadarnya. Dia tidak tahu betapa besarnya kebutuhan terhadap syekhnya itu. Ya pokoknya ala kadar, istilahnya bawa oleh-oleh, ya apa ya, GK lah, gula kopi, gampang-gampangnya begitu ya. Nah, yang penting bawa oleh-oleh, yang penting kiainya senang, santrinya datang, gitu ya, ala kadarnya. Tapi kita lihat sampai tahu, sampai mendalam apa yang dibutuhkan oleh kiai itu atau saya itu. Maka ketika kiai itu akan wafat, dia biasanya didatangi melalui rohnya. Bisa melalui mimpi, bisa melalui ya alam di bawah kesadaran. Biasanya kita ketemu orang yang begini ini, ya,
Kalau kiainya berdoa, ya kadang mercik, kadang enggak. Ini harus bilang, kalau orang yang tipe kedua itu paling enggak bilang, ya saya mohon didoakan. Ngomong dulu. Ketika kita ngomong begitu itu, ya doanya biasanya kita mendapat limpahan berkah dari doa itu. Kalau kita didoakan biasanya yang tipe kedua ini asal-asalan lah ya. Istilahnya kalau kita sudah bagi sholat 10 juta, kita tidak menjadi bagian dari 10 besar itu. Sedekahnya 10 juta, kita bantu 1 juta. Suaranya nggak enak. Kita bantu 1 juta, itu kita termasuk bagian dari 10 besar dari puluhan santri tersebut. Ya pokoknya kita ikut andil, ya semampu kita bantu. Nah itu kalau minta doa bilang. Nanti juga akan terkabulkan. Nah orang yang kayak begitu itu nanti ditemui melalui rohnya. Yang terakhir, ada orang cinta sama ulama, cinta sama guru, cinta sama kiai, sama syekh melalui kabarnya, gitu ya. Jadi kita nggak sampai datang ke sana, ya pokoknya tahu kabarnya. Kadang-kadang ya lewat telepon, ya kan ya. Lewat telepon, oke, soleh sehat. Gimana kelihatannya? Alhamdulillah rame, ya dengar rame. Banyak ya banyak. Duh, mohon maaf saya nggak bisa ke sana. Ya saya titip doa aja. Jadi dia titip doa aja, titip salam aja. Titip salam aja ya enggak ngasih salam tempel ya enggak. Pokoknya titip salam aja. Di sana disampaikan niki salamnya dari si anu. Ucapkan assalamualaikum. Orang yang begitu itu ketika syekhnya wafat, maka dia hanya mendapatkan berita saja. Ada berita duka, apa lewat Facebook, apa lewat SMS, ya, pokoknya hanya dapat beritanya bahwa syekhnya meninggal, dan dia juga akan jawabi melalui berita innalillahi wa inna ilaihi rajiun berupa tulisan. Orang yang begitu itu ketika kiainya berdoa kemuliaan, berdoa apapun doanya, dia juga akan mendapatkan kabar kemuliaannya saja, tidak mendapatkan kemuliaan kepada dirinya, dapat kabar kemuliaannya saja. Jadi kiainya mulia, orang tersebut tidak ikut mulia. Kiainya sukses, orang tersebut tidak ikut sukses, tapi dapat berita kesuksesan. Yang terakhir itu ya hanya dapat info aja. Ini termasuk kelompok dunia maya, ya kan ya? Dapat info aja. Jadi jadilah orang yang pertama. Pertama itu udah nggak usah doa lah, yang penting kita ngerti sebaik mungkin, ya sudah, kita nggak usah kiai doakan saya, itu udah otomatis. Udah. Kalau yang kedua masih ngomong, kalau yang ketiga ya itu tadi, kita ngomong kadang-kadang tidak sampai. Udah ngomong ya tidak sampai, ya katanya udah didoakan kok nggak ada perubahan, ya kan melalui kabar gitu ya. Udah dikabarkan, udah didoakan jadi orang sukses. Sukses melalui berita, bukan melalui kenyataan. Nah, tinggal kita ini bagian yang kira-kira di mana. Ini kita solusi sendiri, kita koreksi sendiri. Makanya saya itu nggak henti-henti
menyerukan untuk jamaah itu supaya jadi bagian orang yang pertama. Kita nggak hanya sekedar memberikan hadiah kepada guru, tapi kita juga sambil menyelam apa kira-kira yang disenangi guru kita, apa kira-kira yang menjadi kebutuhan guru kita, sehingga kita senantiasa sam'atan wa ta'atan. Nah, saya berusaha untuk orang yang pertama, masalah gak menjadi orang pertama ini bukan urusan, tapi berusaha untuk menjadi orang yang pertama. Setiap kita ketemu guru, kita berusaha kalau kita pulang, gurunya senang sama kita senang sama guru. Jadi orang yang disenangi, jadi orang yang dicintai. Ini kita usahakan di orang yang pertama ini. Oleh karenanya nanti masih ada hormat kita terhadap guru kita sesoleh, yaitu nanti kita tetap akan mengadakan acara 40-nya nanti sampai 100-nya. Syukur kalau kita setiap tahunnya mengadakan haul ini yang ini. Yes, kita gak perlu laporan kepada yang di Malang, yang penting kita hormat sama kiai saya, kiai kita, guru kita. Allah yang akan membalas, karena hakikatnya roh itu ketika lepas dari jasad di dalam roh itu masih hidup, itu hanya lepasnya jasad kasar kepada jasad halus. Sedangkan kita ini yang dihaji adalah tentang jasad halus, rohnya tetap tunggal kembali kepada alam arwah atau alam kubur atau alam barzah. Nah, kita amalnya ini belajar masuk alam barzah dan alam kubur. Jadi tidak ada batas antara guru dan murid, walaupun jasad telah dikebumikan. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompoknya orang-orang yang dicintai oleh Syekh kita, Syekh Muhyiddin, dan kita termasuk orang yang mencintai, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam kelompoknya muhibbin, kelompoknya sholihin, kelompoknya arifin, bibarakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Ila hadrati adama nusul mayal fasad hamdulah bari armiyadanan aswal na'alun abin. Ila hadrati adama nusul mayal abab arfasad hamdulah bari armiyadanan Daniel alami wabir wisir aswalan alun asin abad syatir walid inat babusir usin berharbat syatir walid inat babusir usin bersyuajurin dondo aswan harbilah khaskilah ba'yu wisakanan mutrik dan Sulaiman Isa sabtu Maryam Dr. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Syai'ulillahillamul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sumaila sesina ono itu mutawasil kono nurdasiman syari soleh isan Ibrahim Ismail Iskak Yakub Yusuf Su'ab Lutar Yawam Musyaron Kalilun Dunas Yunus Ilyas Aliyasa Ayub Ausun Danin Sabit Amiladul Kibli Zan Zabun sama Saat sama Samun Fiat Kitam Saron Audun Kaskal Basil Lahir Iswad Rosok Alamul Agun Al-Hatim Rosat Sarib Abil Mumlan Imran dari Sobeh Sifan Kupil Isun Sotib Baru Hasriyan Hasriyan Istasar Habil Asmul Imsan Kabir
Bicara sahabat Rasul kafir sahabat ibad baslah rihan sallallahu alaihi wasallam ajma'in syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Sumailah intermirkan hanallah kanalam bayar bisa siban Aflek qasim luder auris mitasi dari masa akhir makna mudrik Khalid baring hamil jarak jabat sarkon usyon bazaz nabi hasrusin itu manzandet samdal kami khobalat soleh sanu ramil samil qasim bayar yazil kablan badri jawi badri rahajim jawi jamir hajin wasif rotan syadim syucan jagat syuban Kalwan Sa'id Hudun Wil Lakun Badatan Lawiya Bernasi Khafi Rafil Abbas Naim Isyad Ismail Rafilan Latif Khafi Rafil Abbas Naim Khasim Hajam Isyad Ismail Rafilan Latif Sallallahu alaihi wasallam ajma'in sya'alillahi lahumul fatihah Alhamdulillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Sumaila bertafun aban oraid Sumaila bertafun aban oraid buat musir anin nama menusir min salmut atam tabil tabi mumama jarat tewan ruan mubet Arwan mubet muzakim yanit lami firtan jabir salam edarbat jabuk abut manu manu tirpan syakim harit harat halkel harit harat harkel Numan Armel Sarakhim Mitas Yanu Yunus Ghalib Abdullah Ghalib Banus Yunus Hasan Furian Farbur Syakhib Ruknun Amir Sahna Zahun Khinam Iyab Sibah Arafan Milat Mirkan Milan Marhum Sonid Ghalib Abdullah Itazat Zarud Bayi Sallallahu alaihi wasallam ajma'in syaulillahi lahumul fatihah A'udzubillahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Sumaila nutir haripan kayu asin fatwan abun robbal suami musal hijan robbal wilan sabian arjil bayagin mutadeh Rakin miras sakin hirfan mahmun khawtun al-ba'ad a'id rabbul bigon batikun khatabun amil sakir misas ya pencari sobe ya pencari sohib sikhan kalaman bumi samyun aradun khawkhar yalik baring ail kanan hibdun kisma yasma arafun aramin fatan sofan sama risos aklibun sahil qail ya zakaria yahya fatan jurhas ishaq bin maryam muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in syaulillahi lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Sumaila khadrali salam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali karamallahu wajha wa sa'san asiti wa samutu barwasya abdul muti wa sa'sat umar wa sa'sat ahmad
Wasa Said Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jazari, wasa Said Al-Samad Baitu, wasa Muhammad Al Bangkalan, wasa Muhammad Sirajil Arif, wasa Ya'uri, wasa Sulaiman Syafuddin, wa jami'ali tariqatil akmaliyah wa usuli wa furimin ahli silsilatihim. Quddisallahu sirrul aziz wa lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila Syed Ridayatullah Syekh Abdul Mursyid Syekh Hamid Syekh Imam Hanifah wa Syekh Hasan Ibrahim wa Syekh Abu Karim wa Syekh Muhammad Taib wa Syekh Muhammad Sirajil Arif Syekh Ya'uri Syekh Sulaiman Syafuddin wa jami'ali tariqati akmaliyah wa usuli wa furimin ahli silsilatihim. Quddisallahu sirrul aziz wa lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wasmaila Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, wasmaila Sayyid Syekh Mahmud, wasmaila Sayyid Abdul Manno, wasmaila Sayyid Abu Karim Al-Bustami, wasmaila Sayyid Abdul Karim, wasmaila Sayyid Al, wasmaila Sayyid Abdullah Azim, wasmaila Sayyid Imam Rafi, wasmaila Sayyid Imam Rafi Kamu, wasmaila Sayyid Muhammad Sirajil Arif Syekh Arisha Sulaiman Syafuddin wa jami'ali tariqati Satariyah wa usuli wa furimin al silsilatihim. Quddisallahu sirrul aziz wa lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila Syekh Ahmad anak Sabani wa Sumaila Syekh Bautin anak Sabani wa Sumaila Syekh Abdullah Muti, Sumaila Syekh Abdul Malik wa Sumaila Syekh Utari Ma'ruf wa Sumaila Syekh Abdul Manan wa Sumaila Syekh Hasan Bisri wa Sumaila Syekh Ibrahim wa Sumaila Syekh Hasan Mustafa wa Sumaila Syekh Abdullah wa Sumaila Syekh Muhammad Mansur Pokongan, Sumaila Syekh Muhammad Sirajil Arif wa Syekh Ya'uri wa Syekh Sulaiman Syafuddin wa jami'ali tariqati Naksabandiyah wa usuli wa furihim. Quddisallahu sirrul aziz wa lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumaila Syekh Ali wa Sumaila Syekh Ahmad Baitu wa Sumaila Syekh Ahmad Rati wa Sumaila Syekh Abdul Jabbar wa Sumaila Syekh Ali Imran wa Sumaila Syekh Muhammad Al Bangkalan wa Syekh Muhammad Syekh Tahir Hasan, Sumaila Syekh Imam Ramli Rajoso Juma, Sumaila Syekh Muhammad Sirajil Arif wa Syekh Ya'uri wa Syekh Sulaiman Syafuddin wa jami'ali tariqati Qadiriyah wa usuli wa furimin ahli silsilatihim. Quddisallahu sirrul aziz wa lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasmaila Sadati Sufyan bin Qasim Al-Junaidi wa Sayyidi Syamwiddin Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Syabi Hasan As-Sadili wa Sayyidi Syabi Abbas Al-Mursi wa Sayyidi Syekh Ahmad Kabir Arifai, Sayyidi Syekh Ibn Al-Mathburi wa Sayyidi Syekh Ibrahim At-Tasuki wa Sayyidi Ali Al-Khawas wa Sayyidi Syamsuddin Muhammad Al-Khanafi wa nafa'ana Allah bihim wa bi ghausihim.
الله سر العزيز لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسمائل خضر عليه السلام وسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيامة كبير الرفاعي وسيامة بدوي الرفاعي وسيحياة الخراني وجميع أولياء سد الgunung jati khususan Sayyidi Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazili rahmatullah alaihim wa qaddasallahu sirahum syaulillahi lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسمائل جميع مشايخنا ومشايخنا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شيخ الدين ومصنفات الكتاب سيد الفاطمة العارفة ونفعنا الله بهم وبعلومهم وأمتنا ببركاته في الدارين ورحمة الله عليهم شاول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wasmailah jami'a satatina latina lamuna ilman nafi' wa nafa'ana Allah bihim wa bi'ulumihim wa amadana bibarakatim fitaraini syaulillahi lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wasmailah wa kiabaina wa umatina wa jadatina wa jadatina wa amina wa amatina wa khalina wa khulatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawa iman fi hadal majlis alaya min wa awad wali sifahim wali salamatihim wali salamati dinihim wa dunyahum wa akhirahum syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sumailah rabbi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qurabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' wanina fillah wa li sifai wa li salamati dini wa dunya wa ukhra syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sumailah jamil ladzina minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal awliya'i wa sahabati wa tabi'in alladzina
خصوصهم شيخنا الكرام شيخنا الدين في أدية الفاتحة الذين نذكرهم والذين لم نذكرهم رحمة الله عليهم وقدس الله سرهم شيء لله له ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi اللهم افتحلي بفتوح العارفين 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 افتح لنا أبواب خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا
ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasyada Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasyada Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasyada Sallallahu ala Muhammad 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 La ilaha illallah 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 Astaghfirullahaladzim liwalidayya wa limasyaikina wa liyassalamualaikum wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim liwalidayya wa limasyaikina wa liyassalamualaikum wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim liwalidayya wa limasyaikina wa liyassalamu alaina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i wal amwat wa atubu ilaih. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
qalatil musannifah Siti Fatanatul Arifah rahimahullah wa nafa'ana Allah biha wa biha wa amatana bi barakatiha fid dharain amin. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Pada nyari nggak bisa 25 atau 25. Baris kelima ya di bawah. Saya ngasih tahu sendiri lah. Dan kalau bisa kumpul hamba dan Gusti, atau bisa dikatakan kumpulnya iman mujmal dan iman mufassal, kemudian menjadi iman sempurna. Orang itu kalau sudah bisa kumpul hamba dan Gusti di dalam rasa kita, kumpulnya hamba dan Gusti itu nggak bisa dibayangkan, karena itu dinamakan ikhatoh ma'iyah. Ini hanya istilah saja. Kumpulnya hamba dan Gusti itu istilah orang yang meyakini bahwa hamba itu sendiri, Gusti itu sendiri, hidupnya hamba itu sendiri, hidupnya Gusti itu sendiri. Lantas dia sadar ternyata hidupnya hamba itu miliknya Gustinya. Pekerjaannya hambanya ternyata miliknya Gustinya. Jasadnya hambanya ternyata milik Gustinya. Karena Gustinya namanya Al-Khaliq, Sang Pencipta. Hamba itu namanya makhluk. Zatullah menciptakan makhluk, ia berasal dari ahadiyahnya. Kalau seandainya Allah itu menciptakan makhluknya, bahannya tidak diambil dari zatnya atau ahadiyahnya, maka niscaya ada Tuhan lain yang menciptakan bahan-bahan tersebut. Pasti itu mustahil. Itu hanya istilah orang yang lupa bahwa ombak itu sebenarnya sejatinya laut. Sejatinya ombak itu sebenarnya laut. Tapi ada orang yang meyakini bahwa ombak itu sendiri, laut itu sendiri, sehingga ketika laut menghempaskan ombaknya, yang terlihat ombaknya, dia nggak merasa bahwa hempasan ombak itu berasal dari laut. Dan kehendaknya laut dan akbarnya laut. Dia nggak ngerti. Lantas sadar, oh ternyata ombak itu sejatinya laut. Ternyata seluruh makhluk itu sejatinya dari zatnya Allah. Karena Allah berfirman, kulum min indillah. Kul, katakanlah Muhammad, kulun, keseluruhannya itu min indillah, dari sisi Allah. Sehingga ketika terjadi suatu musibah, terjadi kegoncangan, terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, maka hamba itu disuruh baca istirja, suruh ngakui bahwa semuanya itu berasal darinya. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami itu lillahi milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya hanya kepada Allah kami kembali. Orang-orang yang kembali, kami itu miliknya Allah, ya kembali kepada Allah. Yang nggak kembali itu namanya orang tersesat. Orang kaya nggak bisa merasa hatinya bahwa kekayaan itu milik Allah. Orang melarat
Gak merasa bahwa yang menciptakan kemelaratan itu Allah. Ya sah. Orang hidup gak merasa hidup itu sebenarnya datangnya dari Allah, ya sesat. Apabila seseorang itu mengakui bahwa semuanya itu miliknya, pengakuan ini akan diuji oleh Allah. Sehingga dikatakan, orang-orang ahli marifat mengatakan, kullu mudda'in mumtahan. Tiap-tiap orang yang ngaku-ngaku itu diuji, coba akan diuji. Ngaku punya istri, diuji sama istrinya. Ngaku punya anak, diuji sama anaknya. Ngaku punya jasad, diuji dengan jasadnya. Diuji karena mengakui. Loh, makanya apapun itu tidak boleh berlebihan, harus lewat jalan sedang, harus lewat poros tengah. Poros tengah dhahiru syariah batinu hakikat. Dhahirnya bercampur makhluk, hatinya berserah diri kepada Allah. Gak boleh berlebihan. Kalau kita berlebihan, suatu saat diambil sama yang punya, pasti kita akan merasa sangat kehilangan. Kenapa? Karena merasa memiliki. Jasad kita milik Allah, hidup kita milik Allah, roh kita milik Allah. Jangankan orang lain, kitanya aja milik Allah. Ketika diambil, merasa sangat kehilangan. Ketika diambil sudah hilang, merasa sangat kehilangan karena itu miliknya, itu sudah dosa. Sudah hilang dan dosa. Rugi karena nggak sadar bahwa semuanya itu hanya amanah, hanya titipan. Bagaimana seorang pemarkir mobil ketika mobilnya diambil sama yang punya, kok gandoli? Nggak boleh, mestinya malah senang. Semuanya itu akan kembali. Orang yang kita khawatirkan hilangnya itu, suatu saat kita juga akan hilang. Sama ya? Nyusul kan? Nyusul. Makanya kalau kita ziarah kubur, apa salamnya? Assalamualaikum ya ahla daril qaumil mu'minin, inna insyaallah bikum lahiqun. Inna insyaallah bikum lahiqun. Sesungguhnya kami insyaallah akan bertemu, akan nyusul kamu sekalian. Mulai sekarang sudah belajar kembali, belajar melepaskan sesuatu yang bukan miliknya, kita kembalikan kepada empunya. Empunya alam semesta itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kalau nggak bisa kumpul, ombak sendiri, laut sendiri, makhluk sendiri, Allah sendiri. Makhluk gak ada hubungannya sama Tuhan. Yuk gak menjadi iman sempurna, yuk gak akan menjadi iman mujmal. Dan iman mufasal gak bisa kumpul. Iman mufasal itu rinciannya kayak jasad, yang melihat matanya, yang mendengar telinganya, yang berkata mulutnya, yang mencium hidungnya, yang nendang kakinya, pada hakikatnya adalah hidup. Nah, sifat hidup, sifat hayat itu hanya milik Allah. Hidup kita itu bukan milik kita, itu milik Allah. Tandanya apa? Tandanya manusia tidak bisa memprogram hidupnya. Pengen umur panjang malah pendek. Ada orang istrinya sakit-sakitan, suaminya sehat.
Tiap hari suaminya nyarikan obat buat istrinya. Gak lama kemudian ternyata suaminya sakit sebentar, meninggal, duluin istrinya. Ada kan? Ada yang begitu. Pengen umur panjang malah pendek. Kalau hidup malah pendek. Kalau mati malah panjang. Apa itu? Ya rokok itu. Rokok itu kalau hidup malah pendek. Kalau mati malah panjang umurnya. Nah, kalau kita pengen panjang umur ya kayak rokok, harus merasa mati maka panjang. Jangan-jangan nanti saya akan dilinting kayak begitu, kayak kain, kafan. Kalau nggak siap-siap nanti akan dibakar, nanti ya. Rokok itu gambaran mayat. Kalau rokok nggak bisa merenungi, sekedar ngambil keenaan di makro ya haram, nanti ya. Kalau rokok itu ya saya nanti akhir hidup saya akan dilinting ya, kayak pakai kain kafan ya, keberundung. Habis itu saya dibakar ya, sama jadi abu, nanti ya, diangen-angen. Hidup hanya miliknya Allah. Kita nggak tahu. Jangankan untuk masa depan, besok umur kita ini masih ada apa enggak kita juga tidak tahu. Jangankan besok, setelah ngaji ini kita masih ada umur apa enggak? Ya enggak tahu. Sangat dekat sekali ya. Sangat dekat ya? Sangat dekat. Makanya kata Al-Quran, aina ma takunu yudrikumul maut, di mana saja kamu berada, kamu akan disusul kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyada, walaupun kamu sekalian berada di dalam benteng yang sangat kokoh, bikin bangker pun kena Merapi gosok. Itu yang di Gunung Merapi itu, orang-orang bikin gunung sama bikin bangker. Gunungnya tetap lahar, malah kayak di open ya. Mati juga. Bisa ngaji, buat kita apa ada enggak? Kita tidak tahu. Loh kalau begitu, kita harus siap-siap untuk bekal mati setiap keluar masuknya nafas. Kenapa? Karena orang mati itu kalau nggak lagi menghirup nafas, ya lagi mengeluarkan nafas. Orang-orang arif mempersiapkan kematian itu ketika nafas keluar dibarengi dengan la ilaha, nafas masuk illallah, dibarengi dengan zikir la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya ketika nafas dicabut, isinya mengucapkan la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hidupnya itu membaca la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Ternyata kita disuruh ngintai keluar masuknya nafas dengan ketaatan. Loh kalau iman mujmalnya alam semesta ini ya kayak mayat, gak bisa bergerak, ya gak punya hidup, ya gak punya apa-apa. Mujmalnya semuanya hanya hidupnya Allah. Tanpa sifat hidupnya Allah, alam semesta ini tidak akan ada. Jasadnya alam yang milik Allah secara mujmal, hidupnya alam yang milik Allah, gerakannya alam yang miliknya Allah, kehendaknya alam yang miliknya Allah, semuanya miliknya Allah. Maka Allah digelari Al-Malik, dan
yang maha merajai, zat yang maha memiliki. Orang-orang yang ketika di dunianya merasa memiliki, apa memiliki kekayaan, apa merasa memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan, itu nanti di hari kiamat semuanya akan disirnakan oleh Allah. Hanya Allah yang maha perkasa, yang maha kuat. Kuluman dalam Al-Quran terangkan, kullu syai'in halikun ila wajah, segala sesuatu itu akan binasa kecuali zatnya Allah. Ketika itu Allah memanggil-manggil, ayo siapa dulu yang merasa kuasa? Tanpa kekuasaanku maju, nggak ada, sirna semua. Siapa yang merasa kaya tanpa saya mengayakan, nggak ada. Siapa yang merasa hidup tanpa saya menghidupkan, nggak ada. Makanya kullu syai'in halikun ila wajah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang di muka bumi ini akan binasa kecuali zatnya Allah yang maha mulia. Jadi dalil-dalil kiamat itu sebenarnya sebuah dalilnya orang-orang ahli tauhid. Nah, orang-orang ahli tauhid sekarang sudah kuluman alefan. Segala sesuatu yang di muka bumi ini binasa kecuali zatnya Allah. Sekarang kita harus merasa binasa, merasa sirna, yang ada ketetapannya Allah, hidupnya Allah, kehendaknya Allah, wujudnya Allah, kekayaannya Allah, sampai seterusnya. Kalau saya halikun lawan saya, semuanya binasa kecuali zatnya Allah. Itu semuanya dalil-dalil kiamat itu dibuat dalilnya orang-orang yang belajar ilmu tauhid. Artinya bagaimana orang ahli tauhid itu sudah mempelajari tentang kiamat, sudah mengimani dengan kiamat tersebut, dan sudah praktekkan kiamat di dalam jiwanya. Istilah bahasanya Mas Budi, mengaplikasikan di dalam kejiwaannya sebelum kiamat itu sendiri dipraktekkan oleh Allah. Nanti sudah tidak kaget. Allah kuluman aliyafan, segala sesuatu di muka bumi ini sirna. Kita sudah berasal mensirnakan diri. Yang ada hanya sifat bakoknya Allah, yang ada hanya sifat kayanya Allah, yang ada hanya sifat perkasanya Allah. Kita sudah sirna. Jadi orang mukmin hakiki itu sudah menempuh jalan kiamat di dalam keimanannya, di dalam hatinya, sebelum kiamat itu oleh Allah dipraktekkan secara zahir. Nanti udah gak kaget. Masa aku gak usah beli kuda, karena ada keterangan nanti semuanya yang berhubungan dengan magnet gak berfungsi, kan ya? Kuda itu ya ada sepatunya dari besi, mau lari ya nggak bisa juga. Hah? Ya nggak usah pakai baju itu kadang ada logamnya juga, ngandung magnet, nanti nggak bisa lari, bajunya dicopot. Sabuk ada logamnya juga, nggak usah pakai celana jin, ada itu aja. Ya nggak usah mikirin kiamat. Yang tahu rahasianya kiamat itu hanya Allah. Tapi asratus sa'ah ya sudah ada. Loh, asratus sa'ah udah ada. Nah, kita sekarang yang tauhid ini belajar menyelami kiamat sebelum kiamat itu terjadi. Jangan sudah terjadi bingung mau beli kuda. Salah yang dinaik kuda, belum dinaik udah dicaplok. Putih lawari, salah naik kuda lumping. Makan beli.
beres. Jadi kiamat itu ya mesti datang, tapi kita harus. Ilmu tauhid itu kan begitu. Ilmu tauhid itu mempelajari kematian sebelum datangnya mati, mempelajari kiamat sebelum datangnya kiamat, mempelajari tentang kubur sebelum masuk alam kubur, mempelajari tentang akhirat sebelum nyampe kita nanti ke alam akhirat. Itu sudah ada di dalam keimanan kita. Jadi inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu gak pernah khawatir, ya gak pernah susah, karena sudah mempersiapkan semuanya itu. Ternyata datangnya kiamat itu bukan kita siapkan melalui fisik. Kita siap-siap, misalkan Mas Aku pengen usaha ke gunung, ke hutan, bukan, kita siapkan melalui iman, tauhid, Islam. Walaupun ke gunung, kalau udah kiamat, gunungnya ya mesti ambruk. Makanya dalil kiamat kan dalil tauhid semua. Kuluman alaihi fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram kullu shay'in halikun illa wajhah, ya kan? Nah, dalil tauhid itu biasanya pakai dalil kiamat. Artinya kita ini ya sudah ngaji tentang kiamat sebenarnya. Kalau kita mau kaji Asratus Sa'ah, ya lama, terjemahnya aja bukunya segitu tebalnya. Ada kitab Asratus Sa'ah, ya lama, kita bingung nanti. Ini ada santri udah menjual tanahnya, pengen usaha gara-gara berita kiamat. Nggak usah, ya udah tata iman tauhid Islamnya, ngaji yang istiqomah, zikir yang istiqomah, ibadah yang istiqomah. Insya Allah sebelum kiamat kita sudah diambil duluan oleh Allah, nggak nemui hari kiamat. Karena orang yang mati menemui hari kiamat itu seburuk-buruknya orang. Mudah-mudahan nggak nemui hari kiamat, tapi sudah mempelajari tentang kiamat. Dan kalau kita mempelajari kiamat itu melalui hati sampai rasa, ya kan ya? Kalau orang umum mempelajari kiamat itu hanya sebatas berita, nanti begini, nanti ada yang mati, nanti dia jamaah tidak maskus ketemu dengan Nabi Isa gitu ya, orang sampai seterusnya. Jadi gak usah bingung dengan kiamat. Kiamatan koma yakumu kiamatan, maknanya berdiri. Koma yakumu kiamatan. Kiamat hari kerusakan maknanya berdiri. Maksudnya di hari itu yang merasa berdiri sendiri dengan zatnya itu hanya Allah. Selain Allah itu fan, binasa, sirna, roboh. Nah sekarang ini kita, hati kita harus merasa yang bisa berdiri sendiri dengan zatnya hanya Allah. Selain Allah butuh kepada Allah. Jadi gak usah untuk mali rambutan, gak usah beli kuda. Kuda ada besinya, magnet itu. Kambing aja kambing. Kambing ada magnetnya, kambing. Kalau naik kambing itu ya nggak boleh karena bukan tempat naik. Jadi kiamat itu sebatas kita percaya, yakin kiamat mesti terjadi. Dan kita berdoa
berdoa mudah-mudahan kita nggak ketemu hari kiamat. Karena orang yang nemu hari kiamat itu udah orang yang paling buruk, orang yang sudah dicabut keimanannya. Banyak nanti tandanya hari kiamat, termasuk hilangnya tulisan Al-Quran. Quran menjadi kertas putih. Orang-orang yang hafal Quran dihilangkan hafalannya. Orang-orang yang rindu Quran, buka Quran, tinggal kertas putih, akhirnya dia bersenandung lagu-lagu kayak Quran tapi bukan Quran. Ketika Quran sudah dicabut, padahal Quran itu adalah pedoman hidup, itu nanti orang akhirnya sudah tidak ada pedoman, barulah datang yang namanya kiamatul kubra. Ini Quran masih tulisannya masih ada ya? Masih. Ka'bah ya belum. Nanti Ka'bah ini hilang juga. Ka'bah itu nanti hilang. Belum nanti ada hembusan angin, banyak keluarnya Ka'bah, keluarnya Ya'juj Ma'juj, keluarnya Dajjal, masih banyak. Ya, yang penting kita mau persiapkan dengan bekal keimanan. Kalau bisa jadi iman sempurna, kemudian bisa kembali pada satu yang maknanya suci, bisa dikatakan umpamanya hamba dan Gusti, hilang hamba tinggal Gusti. Maksudnya hilang hamba tinggal Gusti itu seseorang itu ngerti hakikatnya. Sebenarnya hamba dan Gusti itu ya nggak bisa kumpul. Pada kaki nggak bisa, hamba dan Gusti itu nggak bisa kumpul. Gusti itu nggak bisa kumpul sama hamba. Hamba itu ya nggak bisa kumpul dengan Gusti. Kenapa? Karena hamba itu tiada. Allah itu wujud, hamba itu ada, nggak ada. Bagaimana yang wujud bisa kumpul sama yang nggak ada? Yang namanya kumpul itu sama-sama adanya. Hamba ada, Gusti ada, kumpul. Ini ya, kita ngaji sama-sama. Jasadnya ada sama, hidupnya sama, bisa kumpul. Nah, kalau kumpul ya kumpul di mana? Betapa kecilnya kalau Tuhan itu kumpul sama hambanya. Itu hanya istilah orang yang lupa kesadarannya, orang yang pudar ketauhidannya, merasa bahwa hamba itu sendiri, Tuhan itu sendiri, akhirnya sadar, oh iya ya, saya itu milik Allah ternyata ya. Jasad saya itu ternyata milik Allah, hidup saya itu ternyata milik Allah, roh saya itu ternyata milik Allah. Udahlah, saya kembalikan semua kepada Allah. Ini istilahnya kumpul. Yang sebenarnya ya asli milik Allah. Hamba itu aslinya ya nggak pernah bisa nggak? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah lebih dekat kepada manusia daripada urat nadinya. Hamba itu sebenarnya nggak pernah pisah dengan Tuhan. Kalau nggak pernah pisah, ya nggak usah kumpul. Nggak pernah pisah kumpul. Tunggal kumpul. Tapi ini istilah orang yang lupa Allah, sadar. Kesadaran itu diistilahkan manunggal. Pada hakikatnya Allah itu Esa, Maha Esa, Maha Tunggal. Jadi ikan sama laut itu bukan ikan itu kumpul sama laut, karena hakikatnya ikan itulah laut, maka dinamakan ikan laut, bukan laut ikan. Bisa dibalik. Laut itu termasuk ikannya itu ya laut. Pasirnya itu ya laut, karangnya itu ya laut, anginnya ya laut, nelayannya ya
pelaut. Nelayan masuk di laut namanya pelaut. Semuanya jadi laut. Kalau dimufasolkan seolah-olah bisa kan? Ikan sendiri, itu namanya mufasol. Karang sendiri, ya kan? Ombak sendiri, kayak sendiri-sendiri ya. Tapi sebenarnya tunggal, maka nggak bisa dikatakan itu manunggal, tapi itu tunggal. Ya kayak begitu. Kalau dilihat dari kejauhan ya ada manusia, ya ada jin, ya ada binatang, ya ada macam-macam. Ya ada yang jahat, ada yang baik, ada yang setengah jahat, setengah baik. Ya ada yang loyal, ya ada yang pelit, macam-macam ya kan. Tapi sebenarnya penggeraknya tunggal, penciptanya tunggal, penghidupnya tunggal, penguasanya tunggal. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup jangan lupa kepada yang maha hidup. Kalau lupa kita diuji oleh Allah. Kerja silakan, tapi jangan lupa kepada zat yang menggerakkan kita bisa kerja. Ibadah silakan, tapi jangan lupa kepada zat yang menciptakan kita bisa beribadah. Nggak lupa itu namanya ibadah. Lah, orang hidup itu disuruh ingat kayak begitu itu supaya bernilai ibadah sehingga cocok dengan fungsinya. Makhluk ini atau manusia itu diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan manusia dan jin kecuali beribadah. Yang dimaksud ibadah itu ketika melakukan aktivitas apapun, hatinya yang diingat bukan aktivitasnya, tapi siapa yang menciptakan dia bisa beraktivitas itu. Siapa? Allah. Itu namanya iman mujmal. Kalau ingat aktivitasnya namanya mufasol. Terinci-rinci nanti. Bingung, ya kan ya? Orang itu kalau ingat makhluk bingung. Kan tinggal lihat semut aja bingung kok. Semutnya banyak suruh ngitung. Bingung. Saya jauh-jauh manusia bingungan. Suruh diam di lampu merah, digaji. Mau nggak 500.000 sehari? Ngitung mobil yang lewat sama motor sehari. Hitung loh. Gak boleh pakai alat lain. 1, 2, 3, 4. Ya, kalau sampai lupa dipotong. Suruh ngitung mobil kerja sehari ngitung mobil di lampu merah. Udah gak kuat, iya kan ya? Kuat ya? Sehari itu ngitungin mobil. Gak pakai alat sensor. 1, 2, nanti total angkut bisa disalah sekian jumlahnya. Angkut gandaria sekian jumlahnya. Kali sehari sekian jumlahnya. Mobil pribadi sekian jumlahnya. Motor sekian jumlahnya. Motor pribadi sama Gojek sama Grab. Catatan lengkap. 500.000. Udah saya gaji deh. Udah sekali aja, sehari aja. Udah siapa yang sanggup nih sehari besok. Besok matahari terbit mulai jam 6 lah misalnya. Sampai jam 6. 500.000 beneran nih. Nanti yang sanggup ke rumah. Tapi harus bener loh, gak boleh dusta. Di antara kita. Beneran saya sanggup tuh 500.000 tapi sekali ini dulu. Kita lihat lagi nanti masih ada lagi. Ya 500 lagi besoknya. Daripada jadi sopir lama ya. Mau cek ada 100.000 sehari. Ngitung mobil loh. Kayak tinggal diam aja sambil ngitung. Pakai buku yang di satu.
Sanggup gue ini. Lampu merah di jantung itu loh. Itu aja deh. Gak sampai serbu terlalu banyak perapatannya. Udah 500.000 yang sanggup nanti ke rumah. Beneran ini. Gak suruh ngitung gitu aja udah bingung. Loh, kalau kita bingung melihat makhluk, mata kita itu satu, hati kita itu satu. Makanya oleh Allah disuruh mengingat yang maha satu, untuk menyebut yang maha satu, supaya yang satu itu namanya tauhid. Jangan yang mendua, tapi satu. Bisa dikatakan hilang Muhammad tinggal Allah. Kalau dilihat semuanya alam itu kejadian dari Nur Muhammad, ternyata Nur Muhammad itu dari Nurullah, Nurullah itu dari zatnya Allah. Bisa dikatakan hilang sifat tinggal zat. Hilang akbar tinggal Allah. Akbarnya Allah ya di alam semesta ini. Tanda-tanda kebesarannya Allah, sehingga Allah mengatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akan kuperlihatkan tanda-tanda kebesaranku fil afaqi, di alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam dirimu juga ada ayat-ayatku, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nyata bagi mereka bahwa Allah itu al-haq, zat yang nyata yang enggak bisa diragukan. Allah itu al-haq, al-haq itu nyata, bukan imitasi, bukan bayangan, nyata. Yang sebenarnya Allah untuk mengenalkan dirinya kepada makhluknya ini sebenarnya tidak butuh ayat, tidak butuh tanda-tanda. Karena manusia itu buta mata hatinya, gampang terpengaruh oleh kehidupan dunia ini, sehingga Allah untuk memperkenalkan butuh tanda. Yang butuh tanda ini sebenarnya orang-orang yang buta. Butuh tandanya begini. Sebenarnya Allah nggak butuh tanda untuk memperkenalkan kepada makhluknya. Kenapa? Karena Allah itu akrab, sangat dekat. Bagaimana sesuatu yang sangat dekat membutuhkan tanda? Bagaimana sesuatu yang nyata membutuhkan tanda? Bagaimana sesuatu yang wujud untuk dikenali kepada yang nggak wujud kok butuh tanda? Karena yang nggak wujud itu tidak akan bisa mengenali yang wujud selama-lamanya. Kok bisa? Karena jasanya yang wujud. Yang mati itu gak akan bisa mengenali yang hidup. Kok bisa mengenali? Karena jasanya yang punya hidup. Artinya kita bisa marifat billah, bisa ngaji, bisa zikir, bisa sempurna imannya. Ini karena jasanya zat yang menciptakan keimanan kita, yang menciptakan hidup kita, yang menghendaki kita. Siapa? Allah. Semakin kita menyelam ke dalam samudra ketauhidan, maka semakin lepas pengakuan. Ternyata akhirnya ya orang marifat itu mana nggak punya marifat, hilang kehendaknya, hilang angan-angannya, tinggal milik Allah. Kalau sudah milik Allah, subhanaman la yanamu wa la yashu. Allah nggak pernah lupa, gak pernah tidur, gak pernah lupa. Artinya kalau sudah ke Allah, nanti seluruh program sudah otomatis diatur oleh Allah. Kita gak usah mencet-mencet tombol rezeki, kita sudah gak usah mencet-mencet tombol kemuliaan, kita gak usah mencet-mencet tombol hilangnya kesusahan. Itu sudah otomatis nanti dihilangkan sendiri sama Allah. Allah, la takhafu wa la tahzanu.
Antumul a'launa fil ardi. Sudah, kamu gak usah susah, gak usah khawatir. Kamu itu adalah orang-orang yang luhur di muka bumi ini karena hatimu senantiasa di alam ulwi, alam keluhuran. Katanya gak usah susah, gak usah khawatir, kata Allah. La takhafu wa la tahzanu antumul a'launa fil ardi. Kamu gak usah susah, gak usah khawatir, karena kamu itu orang-orang yang a'launa, orang-orang yang ulwi, orang-orang yang unggul. Nah, ilmu tauhid itu mengatur hati seseorang supaya senantiasa di alam keluhuran, walaupun jasadnya di bumi. Jasad boleh kelihatan susah, tapi hati jangan sampai lupa bahwa kesusahan itu yang menciptakan Allah. Apakah kalau ngaji itu nggak susah? Secara zahirnya orang ngaji, ya, orang hidup itu yang mengalami kesusahan. Tapi kita segera ditolong oleh Allah, merasa bahwa kesusahan itu yang menciptakan Allah, karena kejadiannya yang menciptakan Allah. Loh, apakah orang kalau ngaji tauhid nggak punya kesenangan dunia? Ya punya kesenangan dunia itu, tapi segera terkikis, merasa dunia bukan miliknya, sehingga kesenangannya tidak berlebihan. Sama sebenarnya. Orang yang ditahu itu nggak punya syahwat, dia punya syahwat, tapi oleh Allah segera dikikis, syahwatnya dikendalikan oleh Allah, tidak sampai melampaui batas. Punya nafsu, punya, tapi nafsunya ketika bergolak segera dikendalikan oleh Allah. Sama sebenarnya. Bukan orang itu kalau sudah ngaji gak punya syahwat, gak punya cinta dunia, misalnya ya repot. Sama semuanya itu orang kamu. Namanya manusia itu, sifat-sifat manusia itu sama. Yang membedakan karena diilmuni sama enggak, gitu loh. Jadi kalau kita ngaji, beribadah kepada Allah dengan diilmuni, sama-sama punyanya, yang satu terkendali, yang satu enggak, gitu loh. Kalau nggak punya duit, susah nggak? Walaupun udah ngajak Maria, ya susah. Tapi nggak berlarut-larut susahnya, segera ditolong oleh Allah. Tetap susah, tapi nggak berlarut-larut, segera terobati. Melihat orang punya rumah bagus, kepengen gak kalau ngajak Maria? Ya kepengen, tapi segera ditolong oleh Allah. Nafsu kepengen itu segera dibendung oleh Allah, sehingga hatinya ditolong melalui sifat qanaah oleh Allah, akhirnya mensyukuri yang ada, tidak tergiur kepada yang tidak ada. Tapi kalau sifat manusia tetap aja ada, sama. Bedanya terkendali sama enggak, tertolong sama enggak. Jadi sama sebenarnya. Tapi yang satu punya solusi, yang satu enggak. Yang satu bernilai ibadah, yang satunya enggak bernilai ibadah. Ya nafsu, syahwat sama punyanya. Yang bisa mengendalikan mendapat pahala sebagaimana pahalanya orang yang perang melawan orang-orang kafir. Jadi Allah menciptakan nafsu supaya ada bagian jihadul akbar. Sama, bukan orang kalau udah ngaji Amalia melihat duit ratusan ribu udah gak pengen sama sekali. Apa gitu ya? Melihat orang cantik udah gak pengen, kayak melihat kedebok. Umpamanya ini akhirnya ya gak punya anak, akhirnya gak sahabat sama istrinya, ya, akhirnya gak punya anak. Loh, nyatanya kiai-kiai itu anaknya malah banyak-banyak ya. Iya. Kiai Mendo Kediri itu anaknya 27.
Budi pengen disesar aja istri. Dia soleh, anaknya berapa itu? 4. Ya. Ya dia kok malah banyak anaknya ya? Ya berarti kan punya sahabat ya? Iya. Tapi sahabat yang mau itu kata Mas Budi, ya Gia itu punya anak banyak, kenapa? Oh, sarungan terus. Ya Mas aku kan gak sarungan, gak celana aja. Celananya dua aja. Celananya dicopot. Itu celana jin itu menghalang-halangi anak itu. Kan celananya jin tuh. Banyak ya anaknya banyak. Ya artinya sama ukuran terkendali sama enggak, ke positif sama ke negatif. Bedanya bisa diarahkan, bisa disetir, bisa dikendalikan. Bukan kalau udah ngajak malah nggak pernah maksiat, tetap maksiat terjadi. Tapi hatinya segera diberikan kesadaran oleh Allah, cepat-cepat bertaubat. Terus itu bedanya. Kalau yang nggak pakai ilmu, nggak ngaji ya terus bablas sampai mati, kan itu ya. Jadi kalau ukuran manusia itu sama. Yang membedakan adalah pertolongannya Allah, hidayahnya Allah. Loh, makanya kita hidup ini setiap hari minta pertolongan dan hidayahnya Allah. Makanya kata-kata la haula itu maknanya nggak ada daya menyingkir dari maksiat. Saya nggak punya daya menyingkir dari maksiat. Wala quwata, nggak ada kekuatan di dalam beribadah illa billah kecuali pertolongan Allah. Kalau Allah nggak nolong, kita nggak akan bisa ibadah. Kalau Allah nggak nolong, kita nggak akan bisa menghindari dari maksiat. Berarti kalau kita lagi bisa ibadah, lagi menghindari maksiat, perbanyak bersyukur kepada Allah yang telah menurunkan karunia-Nya, yang telah menurunkan rahmat-Nya, yang telah menurunkan pertolongannya. Jangan bangga dengan bisa menghindari maksiat, jangan bangga dengan ketaatannya, tapi banggalah pada Allah yang telah menghindarkan kita bisa begitu itu. Banggalah pada Allah yang telah memasuk kita bisa punya kekuatan ibadah. Yaitu yang dinamakan sholat sempurna, sempurna takbirnya. Namanya takbir dan namanya sempurna, sempurnanya takbir. Sempurna takbir ketika Allahu Akbar, makhluk sirna tinggal dannya Allah, nggak bisa dibayangkan. Yang dimaksud makhluk sirna itu maknanya makhluk itu dikembalikan kepada letaknya masing-masing. Kalau makhluk itu letaknya ada, Allah itu wujud, jangan sampai hatinya mewujudkan makhluk. Yang nggak ada tetap tidak ada, lo nggak ada, miliknya yang maha ada. Makhluk itu bodoh, jangan sampai hatinya meyakini makhluk punya ilmu. Itu namanya mensernakan. Yang namanya gak mensernakan itu, kita punya ilmu, ngaku punya ilmu, Allah yang punya ilmu. Kita punya kekayaan, Allah yang punya kekayaan. Itu namanya tidak mensernakan. Bukan, kebanyakan orang memahaminya kan pakai zahir. Yang dimaksud mensernakan itu bayangan kita loh. Rem-reman kok malah kelihatan, malah nampak, lo malah senyum. Itu bukan mensernakan. Mensernakan itu maknanya bukan begitu. Yang dimaksud mensernakan itu dikembalikan kepada hakikatnya. Hakikatnya makhluk itu gak ada, dikembalikan kepada tidak ada. Yang ada hanya Allah. Hakikatnya makhluk itu lemah, dikembalikan kepada kelemahannya yang tadinya kita yakini kuat. Itu namanya mensernakan.
Yang disirnakan pengakuan makhluk, ngaku sifatnya Allah, ngaku asmanya Allah. Itu yang disirnakan, bukan kita hilangkan bayang-bayang itu, nggak akan bisa. Seandainya bisa, kita tetap aja syirik. Kenapa? Kita bisa mencernakan bayangan, tapi nggak bisa mencernakan diri kita sendiri. Padahal diri kita sendiri ya makhluk wajib cerna. Salah kan? Jadi nanti yang bisa mencernakan ya Allah, ya semuanya nanti Allah. Dirinya yang milik Allah. Jadi kita merasa nggak punya jasad, jasad milik Allah itu namanya mencernakan jasad. Kita merasa nggak punya hidup, hidup kita milik Allah, namanya mencernakan hidup. Tinggal hidup Allah, tinggal kehendak Allah, tinggal kuasanya Allah, sampai seterusnya. Itu namanya serna. Dulu kita pertama ngaji bayanginnya begitu, kok masih ada gambar aja ya? Gitu. Keimanan. Manusia itu mesti gambar, susah ngilangin gambar itu. Menggambar itu kalau dikembangkan bisa punya nilai seni, ya kan ya? Sehingga ada namanya kuliah jurusan arsitektur. Itu orang yang punya khayalan yang tinggi atau imajinasi yang tinggi, sehingga bisa membentuk sesuatu dalam angan-angannya. Dan itu ya nggak bisa dihilangkan juga. Yang bikin khayalan, yang bikin imajinasi itu semuanya Allah. Dirinya milik Allah, imajinasinya ya juga milik Allah, kehendaknya milik Allah, ilmunya ya milik Allah. Itu namanya mensyirnakan dalam i'tiqad. Ayo coba, walaupun dilihat 5 kali pun tetap aja ada bayangan. Kecuali kalau kita sudah merasa jasad kita milik Allah, hidup kita milik Allah, roh kita milik Allah, mesti bayangannya hilang. Kenapa? Ya kalau jasad kita milik Allah, hidup kita milik Allah, roh kita milik Allah, kok bisa bayangnya milik siapa? Hilang nggak? Hilang. Udah miliknya Allah. Yang dimaksud gak hilang itu merasa miliknya sendiri. Jadi jangan salah pengertian tentang masalah menghilangkan. Ini adalah masalah hati. Yang dimaksud menghilangkan itu sifat mukhal diletakkan kepada makhluk, sifat wajib hanya diletakkan kepada Allah. Itu maksudnya mensyirnakan. Makanya perlu digajikan. Dan bisa dikatakan sempurna sholatnya. Karena yang namanya sholat itu kumpulnya Allah dan akbar, hilang Allah, hilang akbar, tinggal Allah. Kumpulnya keyakinan hamba itu hidup, kuasa, tinggal miliknya Allah. Itu namanya sholat. Dan bisa dikatakan sempurnanya syahadat. Artinya syahadat itu penyaksiannya hatinya sudah sempurna. Karena hatinya sudah tidak pernah menyaksikan ada yang wujud kecuali hanya, tidak ada yang wujud kecuali hanya Allah. Hatinya sudah menyaksikan la haula wala quwata illa billah. Hatinya sudah menyaksikan bahwa alam semesta itu hanya fata morgana. Wujud hakikinya hanya Allah. Dan bisa dikatakan sempurna zakatnya. Zakat artinya bersih, hatinya sudah bersih, sudah tidak ada pernah mengitikotkan dalam hatinya ada kesyirikan, ada dua. Bersih hatinya, isinya sudah subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Orang-orang kafir itu kalau turun hujan begini ini mensekutukan Allah. Hatinya yakin hujan itu turun dengan sendirinya, lupa bahwa hujan itu turun kehendaknya Allah, airnya ya miliknya
Allah, buminya ya miliknya Allah. Sampai dengar tetesan hujan ini, pendengarannya juga miliknya Allah. Itu namanya tidak terpengaruh oleh alam, tapi hatinya senantiasa terpengaruh oleh Zat yang maha fungsi. Siapa? Allah. Kita kadang-kadang kan masih merasa dengar air hujan ini, tetesan hujan, merasa mendengar sendiri ya. Lupa ya, itu yang mendengar tetesan hujan itu ya Allah, hujannya yang milik Allah, buminya yang milik Allah. Jadi alam sudah mempengaruhi dalam hatinya. Jadi biasa-biasa aja turun hujan, tapi yang gak ngerti Allah, aduh gajinya lama lagi, hujan. Kalau saya pulang nanti kalau kemalaman, istri jangan-jangan ngambek lagi. Banyak kan pikirannya, ya. Dia nggak ngerti kalau istri itu ngambek juga kehendaknya Allah. Ngambek setahun nih biar aja, itu yang menghendaki Allah. Kuat-kuatkanlah, ini cobaan hidup. Ini kalau saya kenal Allah kan pikirannya rusak ya, misalnya. Waduh gajinya lama. Saya pikir tadi sebelum turun hujan udah selesai lagi. Repot. Hujan, motor saya basah loh. Macam, karena nggak kenal Allah, repot. Jadi pikirannya hanya iman mufasol, nggak bisa iman mujmal, nggak bisa tunggal satu. Sudah biarin aja hujan sama-sama miliknya Allah, yang mewujudkan Allah, yang menghendaki Allah. Kita dengar hujan, ya miliknya Allah telinga kita, pendengarannya ya miliknya Allah. Semua akan berjalan sebagaimana mestinya menurut ketentuan Allah. Gitu ya. Apakah ketika kita takut sama istri kita pulang ngaji kemalaman, terus isinya tiba-tiba berubah? Ya belum tentu, ya kan? Dan kadang-kadang yang kita angan-angan itu nggak jadi kenyataan. Kita sudah mengangan-angan sesuatu yang keluar dari kehendaknya Allah. Udah biarin aja. Pulang istrinya ngambek, ya biarin. Senyum, alhamdulillah. Ya, karena istrinya senyum, alhamdulillah. Loh kenapa? Berarti istrinya lagi melihat kebaikan kita, kan gitu ya. Kalau melihat kebaikan kita, kalau kita tidak kebaikan kita, berarti Allah lagi berperan nutupi aib kita, kan gitu ya. Syukurnya, kalau seandainya Allah nggak nutupi aib kita, pasti istri saya nggak senyum. Gitu ya. Kok ngambek? Gimana? Berarti Allah lagi buka aib kita. Asmaul Asatan lagi oleh Allah lagi dibuka aibnya. Istijabah itu kan melihat sesuatu pada kita itu yang jelek, kan itu ya. Aslinya kita itu orang jelek, orang baik. Aslinya manusia itu orang yang jelek, orang yang jahat, siapapun orangnya, kecuali tingkatan Nabi. Kok sampai nampak baiknya? Itu karena jeleknya ditutup oleh Allah. Ya kan? Ada orang memegang perut, datang, itu lapar, saya gak makan 3 hari, gitu ya. Terakhirnya orang itu percaya. Orang itu percaya karena jeleknya orang itu lagi ditutup, padahal dia ya gak makan hanya setengah hari. Padahal Allah mampu untuk membuka airnya, tapi oleh Allah kadang gak dibuka. Orangnya dia belas kasih. Di sini duit buat jajan, buat makan, gitu kan? Ada yang gitu ya? Iya. Kita sering ketemu orang gitu kan? Tapi orang itu lagi nggak dibuka aibnya oleh Allah. Kalau lagi dibuka aibnya oleh Allah, walaupun mengatakan saya orang baik, tetap aja dipenuhi. Contohnya yang maling itu. Maling ketika aibnya ditutup oleh Allah, orang hormat, kiranya bukan maling kan. Tapi ketika dibuka aibnya pas nyuri ketahuan, dipodongi. Jadi kalau lagi dipodong itu aibnya lagi dibuka, orang jadi nggak simpatik. Jadi jangan lihat ke awalnya. Jadi kalau ada orang nggak senang sama kita, oh memang ya ini orang yang layak tidak
Nah ini memang saya itu nggak punya kebaikan. Kok ada baik? Ini jasanya Allah lagi nutupi air saya. Enak kan? Nggak tahu itu repot, pikirannya itu pecah, cepet ubanan. Ini mohon maaf yang ubanan. Maksudnya itu banyak mikir. Kepalanya penuh dengan api, akhirnya cepat masak rambutnya. Saya tuh kalau ngomong uban-uban sama istri saya nggak boleh, nanti nular. Gitu. Ya, saya lihat ada uban 1, 2, kamu itu sering ngomongin Mas Budi itu. Ya kalau dia ngomongin kalau dapat punya ubanan aja ya. Oh ya bisu aja ubanan lah. Apa orang bisu ya ubanan ya? Itu kan nggak pernah ngomongin orang ubanan ya. Itu nggak ubanan ya? Udah bisu. Ya karena kan ubanan ya udah waktunya bukan karena ngomongin Mas Budi. Nanti kalau gitu ya turut-turut Mas Budi itu ubanan karena ngomongin bapaknya. Itu panjang masalahnya. Itu ya. Dan bisa dikatakan sempurna zakatnya, artinya sempurna zakatnya artinya sudah bersih. Artinya bersih itu tidak pernah mengitikatkan kejadian alam ini tanpa Allah. Hujan karena Allah, angin karena Allah, Maha Suci Allah. Kalau sampai ada angin bertiup tanpa Allah yang menggerakkan angin itu, tanpa Allah yang mewujudkan angin itu, tanpa Allah yang menimpakan angin kepada benda yang ditimpakan. Luas kan artinya? Luas. Yang ditimpa angin yang milik Allah, yang ditimpa milik Allah, yang menggerakkan Allah. Itu namanya sudah zakat bersih, gak ada pengaku. Dan bisa dikatakan sempurna puasanya. Puasa itu artinya menahan dari makan dan minum. Kalau puasa hakikat bagaimana? Menahan merasa kita mampu makan, menahan merasa kita mampu puasa, menahan merasa kita mampu berbuka. Kita bisa puasa ini sebenarnya karena kehendak Allah. Kita bisa berbuka ya kehendak Allah. Nggak puasa ya kehendak Allah, puasa ya kehendak Allah. Hatinya menahan, jangan sampai ada pengakuan aku yang bisa. Sehingga apa yang terjadi? Puasanya karena Allah, nggak puasa ya karena Allah. Kita bisa makan nggak? Kita nggak pernah makan kan? Ketika kita makan itu sebenarnya Allah yang menggerakkan kita bisa makan. Kita nggak pernah bisa makan. Kalau kita bisa makan, itu karena disuapi oleh Allah, karena dikasih makan oleh Allah. Makanya doanya kan alhamdulillahilladzi amana wa saqona. Maksudnya Allah yang telah ngasih saya makan. Berarti hakikatnya manusia itu nggak bisa makan, puasa terus. Kok bisa makan? Itu karena dikasih makan oleh Allah. Berarti kalau bukanya ya karena Allah, puasanya karena Allah, itu loh. Itu sempurna puasanya. Puasa sempurna itu orang merasa bisa puasa kekuatannya Allah, bisa buka, merasa yang ngasih makan dia bisa buka juga Allah. Karena ada orang ya gak begitu, merasa puasanya itu karena Allah, bukannya karena saya sendiri. Loh, padahal habis makan doanya yang ngasih makan katanya Allah, yang ngasih minum Allah, kok saya? Aneh. Aneh ya? Dan bisa dikatakan sudah sempurna hajinya. Hajinya sudah sempurna karena hatinya sudah gak pernah lepas dari zatnya Allah.
Allah. Hatinya sudah kemana saja, di mana saja, isinya hanya Allah. Seolah-olah kayak orang yang tawaf memutari Ka'bah, kemana-mana, keliling kemana, muter kemana, yang diputar ya hanya Ka'bah. Hatinya ngelingkar kemana, lari kemana, tetap aja hatinya hanya Allah. Jadi hatinya orang itu diserupakan dengan Ka'bah, sama-sama tempat ingatnya. Kayak orang tawaf itu muter. Nah, hatinya orang mukmin itu muter kemana saja harus ingat. Serupakan dengan Ka'bah. Makanya hatinya orang mukmin itu dinamakan Ka'bah tuh. Wow. Adapun hadis syariat itu supaya hatinya bisa membentuk Ka'batullah yang begitu itu. Makanya hati juga ada tanah haramnya. Tanah haramnya hati apa? Ketika hati mengingat sesuatu yang selain Allah, maka hukumnya diharamkan. Tanah haramnya hati nggak boleh mengingat selain Allah. Mekah juga ada tanah haramnya, sama. Dan bisa dikatakan sempurnanya iman dan bisa dikatakan sempurnanya Islam, sempurnanya iman karena sudah merasa roh rasa hidup miliknya Allah. Sempurnanya Islam karena hatinya sudah pasrah terhadap apa yang ditentukan oleh Allah, nggak pernah menentang sedikit pun walaupun satu nafas. Dan bisa dikatakan sempurnanya hidup karena sudah merasa dirinya kayak mayit. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu Muhammad sampai datang kepadamu yakin. Yakin artinya mati. Nyembahlah Allah sampai merasa kamu itu kayak mayit yang nggak berdaya apa mutu qoblanta mutu. Matilah sebelum kamu mati. Belajarlah kayak mayit yang digerak-gerakkan oleh sifat hidupnya Allah. Jadi yang namanya sempurna hidup itu sudah nggak merasa hidup miliknya. Kalau masih merasa hidup miliknya, itu belum sempurna hidupnya. Kalau mati kesasar. Merasa punya hidup, mau dicabut nyawanya berat, gitu ya, karena merasa punya. Akhirnya dipaksa aja. Akhirnya mati dalam kondisi terpaksa, nyanyi deh. Dan bisa dikatakan sempurnanya mati. Sempurnanya mati itu kita merasa kayak mayat. Hidup yang ada dalam diri kita itu hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya kaji. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini oleh Allah diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita semakin bertambah umurnya, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah imannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang mempunyai iman kamil, dan mudah-mudahan kita mati membawa iman tauhid, iman marifat, dan iman kamil. Mudah-mudahan diberkati Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin sadatina sayyidina rasulillah ajmain. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi bi jalalika wajhika wa bi sultanika. Rabbana ighfir lana wa rabbana ighfir lana wa li masyayikhina sallallahu sayyidina kiram syahsyara syahudin wa li walidayna wa li jami'i ashabil huquqi alaina. Allahumma bi hurmati jamil anbiya mursalin wa bi hurmati jamil malaikatikal muqarrabin wa bi hurmati jami' tariqatil a'maliyah wa satariyah wa qadiriyah wa naqsabandiyah wa bi hurmati jami' ulati satiyal durani wa bi hurmati jami' man takanu bisyul fatihah wa bi hurmati barakati syahsyara syahudin. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin wa min ibadikal sholihin wa min ibadikal arifin
ومن رشاد الأنبياء والمرسلين اللهم ارزقنا بطاعتك وبدعنا بمعرفتك اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا طيبا بغير وساقة ولا تعب ولا نصب ولا ضر إنك على كل شيء قدير اللهم اجعلنا من الأغنياء الشاكرين ولا تجعلنا من الفقراء الذين يكفرون على نعمك والذين مكاسرها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلي